Dalam momen-momen seperti ini, seyogianya jangan hanya 1 hari orang berwisuda, 7 hari sepekan kita berwisuda, menyatakan tanda syukur kita sekaligus menggali apa yang pernah dimiliki oleh Sidrap. Sidrap ini adalah tempat lahirnya pejuang, tempat lahirnya intelektual. Orang Sidrap pernah memimpin Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Orang Sidrap pernah menjadi rektor. Orang Sidrap pernah menjadi wali kota dan pernah. Bahkan orang Sidrap sampai hari ini yang saya ketahui punya ulama kaliber dunia. Kenapa itu tidak dihadirkan untuk menjadi teladan? Hadirkanlah beliau untuk menyampaikan pesan-pesan ilmu kepada kita. Saya terkagum tahun 1986 saya mendapat undangan dari Kerajaan Arab Saudi untuk melakukan studi banding di King Abdul Aziz University dan beberapa perguruan tinggi di Madinah dan di Mekah. Orang Mekah ngomong di depan saya. Kenapa? Itu katanya orang Indonesia. Apa yang dicari? Saya mau gaji dia 2 kali lipat dari gaji Imam Masjidil Haram. Saya menanggung kendaraannya setiap tahun diganti, dan rumahnya saya berjamin dan diganti seluruh perabotannya setiap tahun. Masih belum tertarik untuk tinggal di Mekah. Siapa dia? Orang Sidrap, pengarang tafsir Al-Misbah, ahli tafsir dunia. Orang dari mana sih? Dari Rempang. Mumpun Al-Mukarram masih hidup dan wisuda seperti ini sebaiknya dihadirkan tokoh-tokoh kita yang seperti itu. Hadirkan ulama, hadirkan intelektual asal Sidrap. Untuk apa? Menjadi teladan kepada masyarakat Sidrap bahwa perubahan ke depan adalah perubahan seperti yang dikatakan tadi oleh Ketua Stay, bukan kepada yang lain. Anak-anak semua bisa mencontoh kepada mereka. Orang Sidrap menjadi ulama kali berduni, bisa kan? Bisa kita. Contohnya orang Sidrap memimpin ulama Sulawesi Selatan, bisa kan? Bisa, itu contohnya. Oleh karena itu Anda juga bisa. Dan oleh karena itu berusaha tingkatkan takwa, Allah akan tambah ilmunya. Karena hanya orang yang berilmu dan orang yang beriman akan menjadi tinggi derajatnya, seperti ayat yang telah dibacakan oleh kalau kita tadi. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini yang pertama. Jadi mungkin momen-momen wisuda yang akan datang, bekerja sama dengan pemerintah daerah, hadirkan tokoh, ceramah di Masjid Agung, ceramah di Islamic Center, semua masyarakat datang. Siapa dia? Orang Sidrap yang sukses. Contoh dia, orang Sidrap yang mendunia luar biasa. Itu yang perlu kita contoh, itu yang perlu kita hadirkan, itu yang perlu dilihat oleh alumni sekarang ini yang S1. Jangan sampai sudah sarjana S1 tapi pengalamannya tidak melebihi dawai, tidak melintas dawai perbatasan Parepare dengan Sidere Rapang. Sebagai seorang ilmuwan harus mendunia sekarang ini. Tetapi arahnya ke takwa, arahnya ke khairun nas anfa'uhum linnas. Inilah yang kedua yang perlu kami utarakan kepada Anda sekalian, bahwa DDI punya lembaga pendidikan memberi ilmu kepada generasi, jelas ilmunya, jelas pohonnya, dari nabi ke ulama,
ulama yang menebarkan kepada para intelektual, para sarjana dan sebagainya, dan para sarjana yang mengajari mahasiswanya, santri-santrinya dan pelajar-pelajarnya. Sumber ilmu orang DDI bukan dari Om Google, bukan dari Om YouTube. Oleh karena itu, jadi kalau begitu orang DDI tidak boleh baca Google, tidak boleh lihat YouTube, boleh sekedar perbandingan. Tetapi sumber ilmu, jangan percaya Google, jangan percaya YouTube, percaya kitab, aslinya baca. Itu sumber ilmu bagi orang DDI. Dan oleh karena itu, berkahnya ilmunya orang DDI tidak diragukan, tidak diragukan. Kita paham bahwa ilmu yang diberikan oleh Allah sangat sedikit, tapi berkahnya luar biasa. Maka itulah yang akan bermanfaat kepada sesama manusia. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, para wisudawan, peliharalah ilmunya, hormatilah gurunya, jangan sampai durhaka, karena orang yang durhaka akan hampa usaha-usahanya. Dengan demikian, maka rebutlah berkah itu, kembalilah kepada sumber ilmu yang asli, seperti yang dicontohkan oleh guru-guru kita dari dakwah wal irsyad. Insya Allah berkahnya akan ada. Saya sendiri sering menerima telepon, ada alumni dari Irian Jaya, siapa kamu? Anak bapak. Kenapa? Saya sudah diterima begini. Ijazah apa kamu pakai? Ijazah style DDI. Oh iya, baguslah. Teman-teman dari perguruan tinggi lain belum ada yang diterima, tapi saya sudah diterima, Pak. Alhamdulillah. Ternyata berkahnya ada. Bisa bersaing. Apa modalnya mereka? Akhlakul karimah. Apa modalnya mereka? Ketakwaan. Apa modalnya mereka? Bermanfaat kepada sesama manusia. Oleh karena itu, anak-anakku semua, inilah yang perlu kita hadirkan di dalam kehidupan kita, bukan arah perkembangan yang lain, bukan arah perkembangan yang lain. Sehingga dengan demikian maka kita akan berguna. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan, bahwa ber-DDI itu beda dengan yang lain. Orang DDI itu berdakwah. Tidak ada artinya kita menjadi warga DDI kalau tidak berdakwah. Dalam berbagai bentuknya. Ada orang berdakwah lewat mimbar, ada orang berdakwah melalui tulisan, ada orang berdakwah melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga pendidikan Al-Quran dan sebagainya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, mengabdilah di lembaga-lembaga itu sebagai ilmuwan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita yang ada. DDI tidak pernah mempertanyakan berapa dibayarkan kita, berapa pendapatan, tetapi di mana mengabdi, itu yang pertama. Karena rezeki dari Allah tidak pernah kurang. Yang kurang itu tanda syukur kita yang selalu kurang, tapi rezeki tidak pernah berkurang. Kalau orang bekerja dan berusaha hidup dengan Allah, sembah Allah, dekat dengan Allah, silahkan telusuri kehidupan itu. Anda akan hidup dengan baik, ya. Anda akan hidup dengan baik. Karena rezeki tidak pernah berkurang. Cuma yang kurang syukur biasa adalah Anda bertahan hidup. Untuk sepiring nasi disiram, tidak perlu lagi dikatakan. Tidak ada urusannya. Jadi sekarang yang perlu menjadi urusan bagaimana tampil menjadi manusia yang terbaik di hadapan umat, di hadapan orang. Pemikiran yang seperti inilah yang perlu kita gunakan untuk masa-masa yang akan datang. Anak-anak sekalian, tidak ada artinya ber-DDI kalau tidak berdakwah. Tidak ada artinya ber-DDI kalau tidak mendidik. Oleh karena itu, sekecil apapun pendidikan itu, laksanakan. Sekecil apapun usaha dakwah itu, laksanakan. Setiap bangun dari tidur, berniat kepada Allah, jadikanlah hidupku ini bahagian dari dakwah dan jihad fisabilillah melalui darul dakwah wal irsyad. Itu yang harus menjadi komitmen bagi kita. Nah, anak-anakku sekalian, saya ya tentu tidak mudah karena saya di pesantren dulu masih tahun 69 mulai, dan
Ante Guru tak pernah berpesan, nanti kalau tamat sekolah jangan jadi pegawai, jangan jadi pegawai negeri. Iya, saya masih terngiang-ngiang di telinga saya. Sampai sekarang saya belum memahami semua nanti saya pensiun baru saya bisa pahami apa makna kata-kata Guru itu. Ternyata arahnya bagaimana menjadi khairun nasi ampau dinas. Jadi yang diberita dari awal itu sudah mengajarkan kita untuk mandiri sebagai tokoh, mandiri sebagai laki-laki, mandiri sebagai perempuan, mandiri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa pendidikan beliau, dan inilah yang kita warisi, dan dari situlah sumber berkah. Dari situlah sumber berkah. Dulu saya orang dari desa, rumah saya di pinggir sawah, orang tua saya petani, pergi bermalam di pesantren kurang lebih 2 tahun, kurang lebih 2000 malam. Setelah itu disuruh pergi jadi kepala sekolah. Apa modal saya mau jadi kepala sekolah? Tamat aliyah itu lagi aliyahnya aliyah sekedar. Saya di aliyah hanya 1 tahun, 2 kali dilompatkan. Begitu tamat kamu 74 disuruh jadi kepala PGA. Bagaimana caranya umur 16 tahun lebih mau jadi kepala PGA? Tidak mungkin. Termenung saya luar biasa, geleng-geleng kepala. Tapi guru kita tidak bisa dibantah. Jokan Bang, mari tahu kok tidak kuat, mari balik aku ramu sedih pada sedih kuat. Dia nak kena pada sedih atau kau kena tu kan kau ke masalah untuk yang ngerah pengalaman atau mengerahkan bukan itu saja. Itu saja modal dikasih oleh guru. Kalau tertumpu dengan satu masalah, ingat Allah dan ingat Dia. Begitu kan? Itu reseptif kita itu. Saya praktekkan. Laku besar saya. Memang saya junior. Ini loh, melihat guru-guru yang lain berpangkat lah, berencana apa semua karena guru negeri. Itu semua yang kita memimpin. Tidak kebanding, tidak sebanding. Tapi satu malam dia guru-guru agamanya itu mengatakan kita ini mau belajar bahasa Arab Ustaz. Oh iya, pelajaran apa yang mau dikasih? Katanya matnul dunia. Oh iya, nanti sudah maghrib saya ajar. Ya ajarlah mereka bawa buku apa dan sebagainya. Saya datang tanpa bawa apa-apa. Tanya mana bukunya Ustaz? Apa kamu dibelajarkan? Dunia, matnul dunia. Oh kalau matnul dunia baca saja, nanti saya dengar. Karena kebetulan waktu itu saya hafal, dan matnul dunia itu saya hafal 1 hari 1 malam. Sampai sekarang alhamdulillah masih hafal. Kalau ada yang mau diajar dunia baca di sini saya dengar. Alhamdulillah ya. Karena saya pernah dilompatkan 2 kali. Kelas 1 naik kelas 2 di tengah tahun. Ya. Sementara di kelas 2 di setengah tahun itu naik lagi di kelas 3, jadi hanya 1 tahun di aliyah. Sehingga waktu mau jadi pegawai negeri luar biasa tantangannya, dipertanyakan. Disangka saya punya ijazah palsu. Ini ijazahnya selain bukan negeri, swasta kuliah. Jaraknya lagi 1 tahun antara sanawiyah dengan aliyah. Tidak ada yang begitu Pak. Begitu. Terpaksa kiri kanan minta surat keterangan jaminan. Jadi seperti itu DDI. Hanya kita disuruh nuruti perintah, turuti saja perintah. Setelah saya mengajar matematika dunia di masjid, luar biasa. Besoknya dipanggil jadi hati. Hebat juga katanya jadi hati. Kelilinglah di kecamatan ini untuk berdakwah menjadi hati dan sebagainya. Terkenallah, dilupakanlah semua kekurangan. Terlupakanlah semua kekurangan sambil belajar apa yang ada. Alhamdulillah ternyata perintahnya betul-betul berberkah. Luar biasa. Yang tadinya saya merasa diri tidak pantas, ternyata saya pantas. Nah, kami harapkan anak-anak semua juga demikian di dalam menata kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya simpulkan, pertama, mari kita mencontoh tokoh-tokoh kita sebelum kita ini.
baik dari segi tokoh pejuang, tokoh intelektual, tokoh pemerintahan, tokoh pebisnis juga banyak lahir dari Sidrap. Tokoh pebisnis juga banyak di situ. Oleh karena itu lengkap. Tidak ada yang kita cari di Sidrap, tidak ada. Apalagi kalau mau cari beras, naunon, lenen, itu luar biasa. Nah, apalagi yang kurang? Tinggal bagaimana potensi ini kita arahkan kepada arah yang lebih baik, bukan kepada yang lain. Ini yang perlu ada bagi generasi muda. Agar generasi muda punya keyakinan, hadirkan semua tokoh-tokoh yang saya sebutkan itu tadi dalam upacara menjelang wisuda, sesudah wisuda. Minta beliau-beliau itu melontarkan pengalaman-pengalamannya dan seterusnya, sehingga bisa menjadi contoh bagi generasi muda yang ada, termasuk alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Da'wah Besar versi Sidrap. Karena stay DDI banyak, ada di Polman, ada di Pindrang, ada di Makassar, ada di Maros, ada di Pangkep, ada di Waru, ada di mana-mana. Tapi mereka itu punya spesifikasi semua latar belakang budaya masyarakatnya. Nah, mari kita gabungkan antara kehidupan masyarakat kita, budaya masyarakat kita dengan ilmu agama kita. Dan itulah DDI. Satu lagi, tantangan sekarang di dunia keagamaan kita dimasuki oleh berbagai macam paham dari luar. Banyak sekali paham. Ingat, bukan DDI kalau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tulen, yang dari segi akidah merujuk kepada Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dari segi ibadah merujuk kepada al-Imam Arba'ah, mazhab yang 4. Pilih salah satunya. Tapi kita di Indonesia lebih banyak memilih Syafi'i. Tadi pesan Imam Syafi'i itu disampaikan oleh ketua STAI. Dan dari segi akhlak kita menelusuri terakhir ya pandangan Imam Al-Ghazali. Sekarang ini banyak paham-paham yang terjadi. Minggu lalu saya ada keluarga, saya kena musibah, ada kematian, saya datang, tiba-tiba saya melihat pemandangan lain di Sidrap. Wow, ternyata di Sidrap sudah kemasukan. Ingat, paham-paham yang radikal, paham-paham yang mau merubah Republik Indonesia ini menjadi lain, sudah masuk. Waspada. Dan warga DKI tidak boleh terkontaminasi dengan hal yang seperti ini. Saya baru melihat siapa itu? Ada istiadat masyarakat dengan agama di Sidrap sudah menyatu. Tidak perlu ada yang dirubah. Dari segi agama, apa yang disampaikan oleh ulama kita turun-temurun di Sidrap tidak perlu ada yang berubah. Kalau dikatakan bercampur dengan adat istiadat, ya memang seperti itulah. Karena Nabi juga mengatakan al-adatu muhakkamah. Adat itu menjadi salah satu sumber pemikiran hukum. Contoh ini luar biasa. Kalau digali manfaat-manfaat itu dari segi silaturahmi luar biasa, maka tidak bisa dirubah itu. Tidak bisa dirubah. Kalau ada yang mengatakan bidah, silakan tuh mengatakan bidah. Tetapi itu sangat bermanfaat bagi umat dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi di antara sesama kita. Alhasil bahwa kalau kita mau berdebat dengan mereka itu luar biasa. Luar biasa. Ya, nanti semua 59 orang sarjana yang ditelurkan oleh STAI DDI Pangkat Presiden Rapang ini, mari menjadi tokoh di masyarakat, menjadi khairun nasi al-fawqun di tengah-tengah masyarakat. Waspadai paham-paham yang bisa merusak akidah, bisa merusak akhlak masyarakat kita. Jangan sampai terkontaminasi ke situ. Yang berani mengkafirkan sesamanya umat Islam, bahaya sekali. Bahaya sekali. Yang bahaya mengkafirkan orang tuanya, bahaya sekali. Nah, inilah 3 hal yang kami ingin sampaikan kepada kita semua, terutama kepada para alumni yang wisuda pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih, selamat kepada anak-anak semua atas keberhasilannya di S1, dan selamat kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, orang tua wisudawan, bahwa anak kita telah berhasil menjadi seorang sarjana, dan insya Allah akan menjadi anak Fathul Lalu, anak yang bisa berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan berbakti kepada agama dan bangsa. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan.
Minallahil musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Wilayah 8 Sulawesi, Maluku dan Papua, sekaligus orasi ilmiah kepada Andre Gurta Dr. Kiai Nur Taufik Sanusi MAG dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Pangkajen dan Sejajar Bapak, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, yang saya hormati unsur Forkopimda, bapak-bapak pejabat dari TNI dan Polri, Bapak Al-Mukarram Andre Gurta, Kiai Haji Nawawi, mewakili pengurus besar Darul Irsyad, Al-Mukarram, para alim ulama, tokoh masyarakat, ada Pak Dr. Kasrat, ada Ketua Pengadilan Agama, Ustaz saya, Dr. Hadar yang belum menikah, nanti dikira lagi itu saya Pak. Yang kedua, saya tak lama-lama mulai luntur bedanya, tidak tadi subuh ini sampai ada itu. Pokoknya saya masuk tadi itu penjemput tamu, saya tanya semester berapa deh? Semester 1 Pak. Oh masih mulus, belum ada beda. Kalau semester 3 naik setengah senti, semester 5 1 senti, semester 7 tak tahu berapa senti. Biasanya begitu. Hadirin dan hadirat, Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktu bihima kitabullahi wa sunnata nabiyyi. Saya tinggalkan 2 perkara yang kalau kalian kita semua berpegang kepadanya, insyaallah selamat dunia akhirat. Apa itu? Kitabullahi wa sunnata nabiyyi. Dicermati redaksi Kitabullahi wa sunnata nabiyyi. Rasulullah tidak pernah mengatakan saya tinggalkan 2 perkara, Al-Quran dan hadis. Rasulullah mengatakan Kitabullahi wa sunnata nabiyyi. Muncul pertanyaan, kenapa Rasulullah itu menggunakan redaksi Kitabullahi wa sunnata nabiyyi? Kalau dimulai ini 1 semester belum selesai, tapi saya ringkas saja. Kitabullahi itu secara sederhana kalau diterjemahkan artinya tulisan-tulisan Allah, itu secara bahasa. Tapi secara istilah Kitabullahi itu tuntunan. Biasanya juga disebut ayat-ayat Allah, tuntunan-tuntunan Allah. Itu terbagi 2. Ada tuntunan Allah yang sifatnya tertulis, dinamakan ayatun qauliyatun. Nah, nanti ayat tertulis ini ada ayatun qauliyatun, tuntunan Allah yang tertulis di Sekolah Tinggi Agama Islam PTI dipelajari khususnya yang tertuang dalam kitab Al-Quran. Nanti di Al-Quran apa isinya?
Tetapi yang tercipta dipelajari di Unhas, dipelajari di Gajah Mada, dipelajari di Pajajaran, dipelajari di Brawijaya dan lain-lain. Apa itu yang tercipta alam semesta ini? Jadi kajian tentang alam semesta, nanti ilmunya ada yang disiplin ilmu alam semesta, ada fisika, kimia, kedokteran, antropologi, astronomi dan lain-lain. Itu namanya ilmu pengetahuan yang mengkaji ayat-ayat Allah, tapi yang kauniyah. Sementara yang dikaji di Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Sidrap, bahasa Arab, tadris, ahwalus syasiyah, nanti ada usul fikih, ada ulumul Quran, itu sedang mengkaji ayat-ayat Allah yang qauliyah. Jadi sebenarnya baik ilmu yang dikaji di STAI DDI Sidrap, tarbiyah, ahwalus syasiyah, usul fikih, ulumul Quran, maupun yang dikaji di sekolah-sekolah umum dalam tanda petik, fisika, kimia, ekonomi, biologi, astronomi, antropologi, semuanya adalah ilmu pengetahuan yang sedang mengkaji ayat-ayat Allah. Satu yang mengkaji ayat Allah yang qauliyah yang tertulis, satu mengkaji ayat Allah yang kauniyah. Pertanyaan, kalau kedua-duanya mengkaji ayat Allah, berarti keduanya berpahala. Kalau kedua-duanya ibadah, baik belajar fisika maupun usul fikih, kalau niatnya menuntut ilmu karena Allah, dua-duanya belajar agama. Mau belajar ulumul Quran ataupun belajar biologi, kalau niatnya menuntut ilmu karena Allah, dua-duanya belajar agama. Anda bisa lihat dalam konteks kitab Allah, baik fisika, kimia, ilmu tafsir, usul fikih, semuanya adalah ilmu agama. Kenapa? Karena sedang mengkaji ayat-ayat Allah. Cuma satu qauliyah, satu kauniyah. Lalu kenapa paling ustaz belakangan muncul istilah ilmu agama, ilmu umum? Ketika Islam terjadi, munculnya ilmu kedokteran efisien, medisina. Tidak pernah orang bilang kedokterannya Ibnu Sina itu kedokteran umum, tidak pernah itu. Munculnya Al-Health Ibnu Khaldun, tidak pernah orang bilang buku sosiologinya Ibnu Khaldun itu sosiologi agama, tidak pernah itu. Bahkan Ibnu Khaldun dinobatkan sebagai bapak ilmu sosiologi oleh para ahli sosiologi Eropa. Tidak pernah itu khusus sosiologi agama, itu khusus kedokteran agama. Aljabar khusus matematika, tidak pernah itu. Kenapa? Karena dulu tidak pernah ada dikotomi, ini ilmu agama, ini ilmu umum. Kedua-duanya ilmu pengetahuan mengkaji agama Allah. Tapi kenapa muncul istilah ilmu agama, ilmu umum? Itu efek dari politik divide et impera. Politik pecah belah, yang dipecah belah bukan cuma agama dengan adat di Aceh, bukan. Aceh di Aceh itu diadu domba antara tokoh agama dengan tokoh adat. Diadu domba. Akhirnya apa? Kekuatan umat di Aceh lemah dan gampang sekali dijajah. Ini juga kita sedang dijajah. Dipecah belah. Di dalam Islam ada ilmu agama, ada ilmu umum.
supaya apa? Umat Islam itu lemah, mudah dipropaganda. Karena sudah ada dikotomi, kadang-kadang jarang lagi kita dengar mahasiswa jurusan fisika mau pergi kuliah baca doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Karena kenapa? Saya cuma mengkaji ilmu umum Jikodong. Padahal yang dikaji juga kitab Allah. Maka muncullah konsep integrasi agama dengan sains. Disatukanlah gelar-gelar adik-adik. Tidak ada lagi SPDI, tidak ada lagi SHI, tidak ada lagi SEI. Apa gelarnya? Sarjana ekonomi. Apa gelarnya? Sarjana hukum. Apa gelarnya? Sarjana pendidikan. Tidak ada lagi SPDI. Sebenarnya ini adalah upaya menyadarkan kita bahwa dalam agama tidak ada dikotomi keilmuan. Cuma kadang-kadang kita salah kaprah. Di mana letak salah kaprahnya? Kalau kita belajar tentang ayat-ayat qauliyah, maka sejatinya penelitian itu banyak-banyak mengkaji teks literatur keagamaan. Banyak buka buku usul fikih, banyak ayatnya, banyak hadisnya. Kenapa? Karena sedang mengkaji ayat qauliyah. Nanti terakhir dibuktikan dengan konsep teori-teori pendidikan murni. Demikian pula yang belajar tentang dalam tanda pendidikan itu banyak berbicara tentang teori-teori ilmu murni, nanti di belakang didukung, di backup oleh ayat-ayat. Ini tak balik. Sekarang sekolah tinggi agama Islam yang ada di bawah naungan wilayah 8 Sulawesi, Maluku, Papua ada 67 Pak. Kadang-kadang 70 halaman skripsinya, ayatnya cuma 10. Maunya sekolah tinggi agama Islam kalau boleh, kalau bisa kajian teksnya, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Kalau 70 halaman, 50 halaman bicara ayat, hadis, kaidah-kaidah dari yang diwariskan para ulama. Maunya begitu, yang dibilang dari dulu tak baca kita. Kenapa? Karena konsepnya sekolah tinggi agama Islam menyediakan teori-teori literatur keagamaan supaya dibaca oleh Fakultas Pendidikan Murni, menjadi bahan pengayaan, dan apa yang dihasilkan oleh Fakultas Pendidikan Murni ini menjadi bahan bagi Fakultas Agama Islam. Maunya begitu. Itu yang pertama. Kita berubah. Yang kedua, ini pesan buat adik-adik. Jadi jangan berhenti untuk mengkaji. Mana ahwalus sasiah katakan? Ada jurusan ahwalus sasiah 1, 2, 3. Sudah ada yang menikah? Belum. Belum, ayo lanjut ke S2. Kalau tidak lanjut ke S2, lebih kau kawin saja. Karena tidak mungkin Anda jadi pegawai kamu. Nasihati orang yang sudah menikah. Tidak mungkin Pak. Saya pernah punya dosen namanya Profesor Husaini. Dikasih judul makalah di S3 sana. Saya belum menikah waktu itu. Kebosanan psikologis hubungan biologis dalam rumah tangga perspektif hukum Islam. Bertanya Prof, tidak salah gini judul. Lah kenapa kau bilang salah? Masa ada hubungan biologis bosan? Dia bilang sudah mau kawin kan? Belum di Prof. Pantas kau belum mengerti. Jadi yang harus sia, kalau kau tidak mau kawin lanjut dulu. Ya. Yang kedua, ke depan penelitiannya lebih sama. Yang kedua, yang menjadi basic kajian keagamaan dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis.
Al-Quran secara garis besar menawarkan apa yang dinamakan mothers of knowledge, ibu pengetahuan. Itu ada dua atau satu pasang lah. Apa itu? Allah berfirman, dzalika alimul ghaibi wasyahadah. Demikianlah Allah pemilik pengetahuan alam gaib maupun pemilik pengetahuan alam syahadat. Jadi dalam Al-Quran itu ada dua jenis pengetahuan, pengetahuan alam gaib dan pengetahuan alam syahadat. Itu namanya the mothers of knowledge, ibu. Nah, ibu ini melahirkan 7 anak, the sons of knowledge. Nanti anak-anak ini melahirkan cucu. Ada 7 anak. Apa itu? Yang pertama, 3 anak terkait ibu pertama, the mothers of knowledge dalam perspektif ilmu alam syahadah. Apa itu? Ilmu akidah, syariah, dan akhlak. Bahasa lainnya, ilmu yang berkaitan dengan iman, ilmu yang berkaitan dengan Islam, dan ilmu yang berkaitan dengan ihsan. Dari ibu yang satu, ibu alam gaib tadi, lahir juga 3 anak. Yang pertama ilmu hakikat, yang kedua ilmu ma'rifat, yang ketiga ilmu mu'jizat. Anak Ustaz, ada satu pengetahuan yang menghubungkan keduanya, dinamakan ilmu tariqah. Tapi saya tidak akan membahas yang gaib. Urusannya Pak Kiai kan gitu. Yang 3 saja ini, son of knowledge, akidah, syariah, akhlak. Dari akidah nanti lahirlah fakultas usuluddin. Dari syariah lahirlah fakultas syariah dan hukum. Dari ihsan atau akhlak lahirlah fakultas adab dan humaniora. Itu nanti dari fakultas adab dan humaniora ada cucunya, namanya fakultas tarbiyah. Nanti dari fakultas syariah ada cucunya, namanya ekonomi Islam. Dari usuluddin lahir anaknya, namanya akidah filsafat. Itu nanti jadi struktur pengetahuan begitu, the mother, the son, and the grandson. Mama, anak, dan cucu. Nah, 3 sekurang-kurangnya ini bicara tentang akidah, keimanan akidah, bicara tentang hukum aturan Islam, syariah, dan bicara tentang ihsan atau akhlak. Jadi ada 7 semuanya, 3 alam syahadat. Maka ilmu akidah, orang makhluk yang belajar akidah dalam perspektif Al-Quran disebut makhluk basyariyah. Apa itu makhluk basyariyah? Makhluk yang menggugah nilai-nilai emosional spiritual. Jadi maaf Bapak kepolisian, biasanya orang yang baru belajar akidah itu zikirnya itu suka takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi kalau ada di jalan selalu teriak-teriak Allahu Akbar, itu baru belajar akidah. Jadi nggak usah, oh baru belajar akidah. Kenapa? Baru belajar akidah. Karena nanti kalau sudah belajar syariah, zikirnya bukan lagi takbir, tapi tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi kalau sudah belajar akhlak, sudah bukan tahmid, tapi tasbih. Subhanallah. Itu lebih kecil lagi penyebutannya. Jadi kalau baru belajar akidah keras sekali teriakannya Allahu Akbar. Kalau baru belajar syariah sudah mulai dulu Alhamdulillah. Tapi kalau sudah belajar akhlak, biasanya kecil sekali zikirnya. Jadi jangan risau Pak kepolisian, Pak TNI, kalau ada yang teriak-teriak takbir, bilang saja kau baru belajar akidah. Belajar syariah. Jangan tadi dimaksud yang radikal-radikal itu. Makhluk basyariyah, apa itu makhluk basyariyah yang belajar akidah? Dalam bahasa lainnya, makhluk basyariyah ini
Penyebutan saya disebut sebagai makhluk Homo sapiens, makhluk yang hanya mengedepankan emosional. Makanya orang yang kalau terlalu salah memahami akidah, emosionalnya lebih cenderung daripada akal sehatnya. Jangan salah, Pak. Itu harus belajar hidup. Makhluk yang baru belajar akidah, kalau dia tidak dibimbing dengan baik, cenderung akan mengedepankan keakuannya, ananiah. Makanya makhluk yang paling rendah dalam Al-Quran itu disebut al-bashar, artinya juga manusia. Levelnya orang yang mengedepankan ananiah. Adik-adik mahasiswa ketika masih sekolah, masih SD, pasti semuanya memiliki ananiah, keakuan. Aku mau dihormati, mau didahulukan, mau dimuliakan, tapi kadang-kadang tidak belajar memuliakan orang lain, tidak belajar menghargai orang lain, tidak belajar mendahulukan orang lain. Orang seperti ini dinamakan makhluk basyariah. Biasanya baru belajar akidah. Untuk mengatur ananiah-ananiah ini dibutuhkanlah regulasi, aturan. Di Makassar itu kalau perempatan mati lampu pasti macet. Kenapa? Karena semua mau ananiah, mau didahulukan. Macet. Jadi traffic light merah, hijau, kuning itu sebenarnya dibuat untuk menertibkan ananiah manusia agar mereka sekalipun mau dihormati tapi juga belajar menghormati orang lain. Mau didahulukan tapi juga belajar mendahulukan orang lain. Mau dimengerti haknya tapi juga mengerti kewajibannya. Nah, orang kalau sudah mampu menyeimbangkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban, itu grade-nya naik menjadi manusia syariah. Dalam bahasa Al-Quran al-insaniyah, bahasa sainsnya human being, kan lagi Homo sapiens tapi human being. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin. Jin itu artinya liar, Pak. Jadi segala sesuatu yang liar sama dengan balapan liar, sama dengan jin. Mahasiswa liar sama dengan jin. Pegawai liar sama dengan jin. Pejabat liar sama dengan jin. Pasangan liar sama dengan jin. Sarjana liar sama dengan, tapi tidak ada sarjana liar. Wal insa jina. Jina itu karena manusia punya aklul, tali kendali. Jadi al-insan atau human being adalah makhluk yang jinak karena mampu mengendalikan sesuai aturan, norma dan etika yang ada di sekitar. Itu namanya al-insan. Manusia syariah, makanya syariah itu banyak bicara tentang aturan. Ahwalus syariah juga begitu. Itu di Jepang ceritanya. Itu kalau orang jualan koran, Pak, luar biasa di sana. Itu korannya cuma ditaruh di pinggir jalan sama kotak uangnya pagi-pagi. Ditaruh saja, sudah ditaruh ditinggal. Sebentar sore dia datang, korannya habis, kotak uangnya penuh. Kenapa? Orang di Jepang mengerti hak dan kewajiban. Dia berhak ambil koran, tapi kewajibannya bayar harganya. Bagaimana kalau kita coba di sini? Kita taruh di pinggir jalan koran sama kotak uang pagi-pagi, lalu ditinggal. Sebentar sore kita datang, kira-kira gimana? Hah? Habis korannya, kotak uangnya juga nggak tahu dari kemana. Jangankan kotak uang koran, kadang-kadang kotak uang masjid juga nggak tahu dari kemana. Kenapa? Banyak sekali Indonesia KTP-nya beragama Islam, tapi karakternya masih basyariah, Homo sapiens. Kenapa? Baru belajar akidah, tidak mau naik grade, belajar syariah sedikit, Pak. Belajar menjadi human being, belajar menjadi al-insan. Itu. Nah, adik-adik selama kuliah
sebenarnya diajar menjadi al-insan. Anda mau nilai A, belajar baik-baik. Karena kalau Anda yang berhak mendapat nilai A, mereka yang betul-betul mau berkorban belajar, itu namanya menyeimbangkan antara usaha dan hasil. Jadi dilatih sebenarnya menjadi manusia yang being, supaya jangan lagi jadi homo sapiens. Tapi ada orang mau belajar karena mau nilai A, tidak apa-apa, itu manusiawi. Ada orang infak di masjid, masuk di celengan karena mau diganti Allah 70 kali lipat, tidak apa-apa, itu manusiawi. Human being itu, human being, al-insan memang begitu. Tapi kalau kita infak di kota masjid, kita belajar karena nilai, berarti kita ini masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Makanya bilang Tuhan di akhirat nanti kuhitung tongkol. Bagaimana cara menghitung Tuhan? Mayyamal mithqala dzarratin khairin yarah. Fa'amma man thaqlat mawazin. Kalau berat timbangan kebaikanmu pasti masuk ke surga. Kalau berat timbangan dosamu, kau kasih masuk ke neraka. Itu Tuhan hitung-hitungannya. Memangnya kau tidak hitung-hitungan sama saya? Memangnya kau masukkan infak, tidak berpikir mau dibalas sekian kali lipat? Memangnya kau bekerja tidak berpikir mau gaji? Memangnya kau belajar tidak berpikir mau nilai? Kau hitung-hitungan dengan saya, kata Tuhan. Tapi kan manusiawi Tuhan, betul, saya juga Rabbani, kata Tuhan. Bagaimana paling caranya supaya engkau tidak hitung-hitungan, ya Allah? Jangan paling hitung-hitungan dengan saya. Bagaimana caranya? Anda belajar bukan karena nilai. Anda berbuat baik bukan karena honor. Anda bekerja bukan karena gaji, tapi karena Anda tahu belajar disukai sama Allah. Anda tahu berbuat baik disukai sama Allah. Anda tahu bekerja yang keras disukai sama Allah. Kalau ini yang menjadi tekadmu, grade-nya naik. Bukan lagi al-insan, tapi naik menjadi al-ibad. Orang belajar ihsan. Ya, susah Pak. Itu Nabi Muhammad bengkak kakinya sholat, padahal dibilang dijamin mau masuk surga. Ya Rasulullah, saya sholat bukan karena mau masuk surga. Saya sholat karena saya seorang hamba. Nah, habiskan hartanya, nah habiskan uangnya. Konon Khadijah dengan Nabi Muhammad ketika menikah, orang terkaya keempat di Jazirah Arab. Untanya saja 3.000 Pak. 40 juta kali 3.000 berapa miliar itu? Tapi begitu meninggal menjadi orang termiskin di dunia. Kenapa bisa? Apakah ekonominya Rasulullah hancur? Tidak, konsep dagang Rasulullah banyak dipakai perusahaan besar itu yang mengedepankan nilai-nilai trust. Tapi kenapa hartanya habis? Karena jangan hartanya, seluruh tetes keringatnya, seluruh derai air matanya, seluruh tarikan nafasnya, setiap tetes darahnya beliau habiskan untuk kemaslahatan orang lain, untuk berbuat baik. Nabi bilang kita untuk menjadi manfaat. Apakah beliau lakukan karena mau surga? Tidak, karena beliau tahu menjadi manfaat disukai oleh Allah Subhanahu. Itu grade-nya menjadi susah sekali Ustaz. Masa nanti kita setengah mati mati belajar lalu mendaftar menjadi PNS tidak berpikir gaji. Ya kalau begitu, kalau belum bisa menjadi al-ibad, minimal menjadi human being. Tapi jangan turunkan derajat Anda dengan ngotot hanya mempertimbangkan haknya tanpa mempertimbangkan kewajibannya dan turun grade-nya menjadi apa-apa. Adik-adik sekalian, para wisudawan, terakhir kepada Bapak Bupati, tadi waktu jalan-jalan sempat beliau sebut cantik sekali Beni Sitra, style Beni Sitra. Saya bilang lebih cantik lagi kalau di aspal di jalannya. Tadi itu ilmunya para nabi sebenarnya kadang-kadang tidak perlu minta. Itu Nabi Muhammad diejek sama orang Yahudi. Apa tuh kau agama dengan Muhammad?
Sama sama orang Yahudi, sholat menghadap ke kiblat. Ini Rasulullah sendiri aja begitu. Mau minta kepada Tuhan supaya arah kiblat dirubah, sudah ketetapan dari Allah. Tidak minta, diejek apa yang bikin Nabi? Menengok-nengok di langit. Sebentar, menengok lagi. Allah turun ayat, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha." Hei Muhammad, saya sudah lihat kau tengok-tengokkan wajahmu ke langit. Yang sebenarnya hatimu ingin meminta kepada saya agar arah kiblat dirubah ke arah yang kau sukai. Di mana? Masjidil Haram. Apa kata Allah? "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Kalau begitu, rubahlah arah kiblat ke arah yang kau sukai di Masjidil Haram. Jadi hari ini saya terang-terangan ngomong, tapi jangan lupa lirikan para mahasiswa kepada Bapak Bupati. Kadar nara, nanti sambutannya Pak Bupati. Kadar nara akan lupa wajahika. Saya sudah melihat tatapan kalian kepada saya. Maka tahun depan saya pastikan asalnya sudah jadi. Sudah mulai tidak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Sidenden Rapa oleh Bapak Asisten 2 kepada Bapak Insinyur Haji Anik Faisal Ranggo